Dulu Vietnam begitu jumawa di hadapan timnas, merasa di atas angin, merasa senantiasa optimis saat berjumpa dengan skuad Garuda. Tapi, 3 catatan mencoreng percaya diri mereka. Piala Asia dan 2 pertemuan di fase grup kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde kedua membuat Vietnam akhirnya mengakui satu hal yang menyakitkan, bahwa timnas Indonesia sudah berubah. Bahkan, di hadapan pendukung mereka sendiri di Maidin Stadium, mereka harus menelan malu saat Garuda datang dan mematahkan dominasi mereka. Kini, giliran Thailand mencoba peruntungan berhadapan dengan timnas Garuda. Takdir mempertemukan kembali timnas Indonesia dan Thailand di Piala Asia 2027. Satu grup dengan Qatar, selaku juara bertahan Asia tahun lalu, dan Jepang yang masih menjadi kekuatan terbesar di benua kuning. Grup ini langsung disebut sebagai grup neraka. Dan di tengah kerasnya persaingan itu, Thailand mau tidak mau harus kembali menghadapi Indonesia yang sekarang berbeda dibanding dengan beberapa tahun lalu. Thailand memang masih unggul dalam sejarah pertemuan. Dari total 80 pertandingan, Thailand meraih 40 kemenangan. Indonesia hanya memenangkan 25 laga, sedangkan 15 pertandingan lainnya berakhir imbang. Dominasi Thailand juga sangat terasa di AFF. 4 final menjadi bukti bagaimana Indonesia berkali-kali gagal mengangkat trofi saat berhadapan dengan gajah perang. Final 2000 berakhir pahit, final 2002 lepas lewat adu penalti di Jakarta, final 2016 kembali gagal, dan AFF 2020 menjadi salah satu kekalahan paling menyakitkan setelah Indonesia kalah telak di leg pertama final. Karena itu, Thailand selalu dianggap sebagai penguasa sepak bola Asia Tenggara. Namun, beberapa tahun terakhir, arah perkembangan kedua tim mulai terlihat berbeda. Vietnam yang sempat mendominasi ASEAN saat itu justru tumbang saat berhadapan dengan Indonesia, termasuk kalah di Maidin Stadium yang membuat Vietnam kehilangan banyak kepercayaan diri setelahnya. Indonesia juga mulai mencatat hasil yang sebelumnya jarang terjadi. Garuda mampu memberikan tekanan besar kepada tim-tim Timur Tengah. Arab Saudi kesulitan menghadapi Indonesia, bahkan kalah 2-0 di GBK. Bahrain berhasil dikalahkan juga di GBK. Kuwait juga merasakan bagaimana perubahan timnas Indonesia saat awal-awal dibesut oleh Sintayong. Hasil-hasil seperti ini mulai mengubah pandangan banyak negara Asia terhadap Indonesia. Sementara Thailand justru lebih sering kesulitan saat menghadapi tim level atas Asia. Mereka pernah kalah telak 5 gol tanpa balas dari Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand juga gagal meraih kemenangan saat menghadapi tim-tim besar seperti Jepang dan Australia. Memang, mereka sempat menahan Arab Saudi dan Oman dengan skor imbang. Namun, dua hasil itu tidak banyak mengubah keadaan. Thailand tetap finish di dasar persaingan dan gagal menunjukkan dominasi saat menghadapi tim-tim elit Asia. Karena sepanjang pertandingan mereka sering mendapat tekanan dan sulit mengembangkan permainan saat berhadapan dengan tim yang levelnya lebih tinggi. Perbedaan perkembangan ini mulai terlihat juga dari komposisi skuad. Thailand masih mengandalkan kombinasi pemain senior dan generasi baru. Chanatip Songkrasin tetap menjadi pusat permainan mereka. Theraton Bunatan masih sangat berbahaya lewat bola mati dan distribusi umpan. Terasidangda masih jadi andalan meskipun usianya sudah 37 tahun dan masih tetap berbahaya. Serta Eka Nilpanya yang punya pengalaman bermain di kompetisi Jepang. Artinya, Thailand tetap memiliki kualitas, tetap berbahaya, dan tetap menjadi lawan yang sulit untuk Indonesia. Namun, Indonesia sekarang juga memiliki komposisi pemain yang berbeda dibanding era sebelumnya. Saat bertemu terakhir kali dikalahkan oleh Thailand, jelas Jait Zes menjadi sosok penting di lini belakang. Kevin Verdong, Oli Romani, ditambah beberapa pemain diaspora lain yang membuat kualitas skuad Indonesia meningkat drastis. Apalagi kalau kita bicara tentang nilai pasar. Thailand saat ini memiliki total nilai pasar sekitar 111 miliar rupiah, sedangkan Indonesia mencapai 650 miliar rupiah. 5 kali lebih tinggi dibanding dengan Thailand, dan peningkatan kualitas itu mulai terlihat langsung di lapangan. Indonesia berhasil menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan sampai ronde keempat, sesuatu yang sangat sulit dicapai oleh negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir. Thailand memang masih unggul sejarah, mereka juga masih menjadi tim ASEAN dengan ranking FIFA tertinggi. Namun, beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai mencatat hasil-hasil yang sebelumnya sulit dibayangkan. Vietnam sudah lebih dulu kehilangan dominasi mereka atas Indonesia, dan sekarang Thailand mulai masuk ke situasi yang sama. Indonesia tidak lagi datang sebagai tim pelengkap di ASEAN nanti, Garuda sekarang datang membawa tekanan yang kuat.
dan Thailand mau tidak mau harus siap menghadapi perubahan Indonesia itu.